Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nindi Puspita Anggraini, NPM 200101110, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro kelas E. Di sini saya akan mereview jurnal tentang kedudukan sintaksis. Yang pertama, sejarah sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang cukup tua. Sintaksis telah sejak lama digunakan untuk menyelidiki bahasa-bahasa di benua Asia dan benua-benua lainnya. Ilmu bahasa ini digunakan untuk menyelidiki struktur kalimat dan kaidah penyusunan kalimat. Berdasarkan hal ini, sintaksis sering disebut dengan istilah tata kalimat. Hasil penyelidikan sintaksis bahasa-bahasa di Eropa mempengaruhi pola pikiran para ahli bahasa yang menyelidiki bahasa-bahasa di Asia termasuk juga di Indonesia. Sebelum abad ke-20, beberapa orang telah menulis mengenai tata bahasa Indonesia, yakni Wendley 1736 dan Marsden 1812. Buku-buku hasil karya mereka disusun menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Belanda, karena pada tahun-tahun ini Indonesia masih dalam pendudukan penjajah. Kedua penulis tersebut meninjau bahasa Indonesia ketika masih bernama bahasa Melayu yang merupakan embrio dan unsur penting dalam pembentukan bahasa Indonesia yang seperti sekarang ini. Oleh karena itu, bahasa Melayu dipandang dengan menggunakan kacamata bahasa Barat sebagai konsep-konsep yang ada dalam bahasa Barat tersebut diterapkan begitu saja dalam uraian tentang bahasa Melayu. Dalam beberapa buku yang telah tertulis oleh kedua ahli bahasa tersebut, uraian tentang sintaksis bahasa Melayu sangat sedikit, akan tetapi lebih banyak menguraikan tentang masalah pembentukan kata. Krida Laksana 1991 menunjukkan bahwa konsep-konsep yang terdapat dalam buku bahasa yang ditulis oleh Wendley diwarisi secara langsung oleh Holder dan diteruskan oleh Sosro Soenggondo, Alice Jahbana, dan Keraf dalam buku-buku tata bahasa yang ditulisnya. Sepanjang proses pewarisannya tersebut, tentu saja konsep-konsep yang ada semakin bertambah luas seiring dengan perubahan kata dan pengejaan kata serta pengembangan ilmu bahasa. Pada awal pembicaraan sintaksis hanya merupakan bagian kecil dalam buku tata bahasa Indonesia. Seorang ahli tata bahasa yang dipandang sebagai penulis yang cukup terkenal, yaitu Zain, sebagai penulis buku tata bahasa Indonesia tahun 1942 yang diberi nama Jalan Bahasa Indonesia. Dalam buku tersebut, Zain menguraikan masalah frasa atributif, frasa posesif, pemakaian kata yang dan kata ada, serta persoalan kalimat pasif. Namun, pembicaraan yang lebih banyak adalah tentang uraian jenis kata dan pembukaan kata. Pembicaraan morfologi yang lebih banyak dilakukan oleh para sintaksis dilakukan oleh tata bahasa yang berasal dari Belanda dengan bernama C.A. Mens yang menulis buku berjudul Tata Bahasa Indonesia pada tahun 1951. Pada masa berikutnya, pembahasan mengenai sintaksis mendapat tempat yang lebih luas. Bahkan, pembicaraan sintaksis menjadi satu jilid buku tersendiri. Misalnya, Alice Jahbana menyusun buku mengenai tata bahasa Indonesia yang berjudul Tata Bahasa Baru Indonesia. Buku ini sejak tahun 1949 sampai akhir 1970-an menjadi buku yang terkenal dan dipakai secara luas dalam pengajaran bahasa Indonesia. Dalam buku ini berisi mengenai ilmu tata kalimat bahasa Indonesia, sedangkan pada jilid 2 versi berisi tentang bentukan kata bahasa Indonesia, morfologi. Kaitan dengan buku jilid 1 terdapat sebuah konsep yang cukup terkenal, yaitu hukum DM. Hukum ini menunjukkan perumusan tentang susunan kata dalam bahasa Indonesia, yakni baik dalam kelompok kata, kelompok majemuk, maupun kalimat. Segala sesuatu yang menerapkan M selalu terletak di belakang dan diterangkan. D. Penulisan buku tata bahasa mulai mendapat perhatian pemerintah. Pada waktu itu disebut Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Buku karangan Modang Lubis dengan judul Paramas Sastra Lanjut 1954 pernah dipesan oleh pemerintah untuk dipakai di sekolah-sekolah lanjutan. Pemerintah juga pernah menugasi seorang bernama S. Zainuddin yang pada waktu itu bergelar Pangeran Betuah untuk menyusun buku mengenai tata bahasa yang berjudul Dasar Tata Bahasa Indonesia 1950.
Buku yang khusus berisi mengenai uraian sintaksis ditulis oleh A.A. Fokker dengan judul Pengantar Sintaksis Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1985, Samuri menerbitkan buku yang berjudul Tata Kalimat Bahasa Indonesia. Dalam bukunya, Samsuri menjelaskan bahwa sebuah uraian kalimat boleh terdiri atas struktur makna atau sematik yang dihubungkan dengan struktur ujaran. Yang selanjutnya adalah kedudukan sintaksis. Kedudukan sintaksis dalam ilmu bahasa tidak terlepas dari keberadaan dan keterkaitan sintaksis antara cabang ilmu bahasa lain, yaitu fonologi, morfologi, dan sematik. Fonologi merupakan tatanan linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelas kata dan pembentukan, sedangkan sintaksis adalah mempelajari tentang frasa, klausa, dan kalimat yang kemudian di atasnya terdapat sematik yang mempelajari makna leksikal dan gramatikal. Yang dimaksud kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu yang lain, yaitu morfologi, fonologi, dan sematik. Pada umumnya, dalam linguistik abad ke-19 atau linguistik tradisional dan linguistik awal abad ke-20, morfologi dianggap dan diperlukan sama dengan tata bahasa. Namun, pada abad ke-20, seiring dengan munculnya gagasan Bloomfield dalam bukunya Language, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani bentuk dan struktur kata, sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang menangani frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Sematik sebagai cabang ilmu bahasa bertugas membicarakan makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Makna leksikal ialah makna yang dimiliki oleh leksem secara otonom, sedangkan makna gramatikal ialah makna yang timbul atau terjadi sebagai akibat berbagai proses gramatikal. Sintaksis, morfologi, dan fonologi dan sematik merupakan cabang ilmu bahasa yang sama-sama menangani bahasa tetapi memiliki objek kajian yang berbeda. Dengan demikian, kedudukan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain bersifat komplementer, yaitu saling melengkapi. Fenomena bahasa yang tidak dapat diselesaikan atau diperjelas melalui prinsip-prinsip morfologi, misalnya dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip fonologis dan sintaksis. Demikian pula sebaliknya, hal-hal yang tidak dapat diselesaikan secara sintaksis dapat dijelaskan secara morfologis. Yang selanjutnya adalah hubungan sintaksis dengan morfologi. Morfologi merupakan kata yang berasal dari kata morf, bentuk, dan logos, ilmu. Jadi, morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bentuk. Aronoff dan Fudeman 2005 di dalam bukunya What is Morphology mengutarakan definisi morfologi pada linguistik berbeda dengan morfologi pada ilmu biologi dan geologi. Jika di biologi, morfologi merupakan studi mengenai struktur dan bentuk organisme. Di geologi, morfologi merupakan kajian mengenai evolusi pembentukan alam semesta. Di linguistik, morfologi mengarah pada studi pembentukan sistem formasi kata. Oleh karenanya, morfologi dalam linguistik studi bermain dalam ranah kata, struktur internal kata, dan bagaimana kata-kata itu terbentuk. Tidak jauh berbeda dengan Arf dan Fudeman, Haspelmath juga mengatakan morfologi sebagai studi yang mempelajari struktur internal kata. Di dalam bukunya, ia secara lebih spesifik mengutarakan dua macam morfologi, yaitu morfologi sebagai studi tentang variasi sistematik bentuk dan arti kata, dan morfologi sebagai studi yang mempelajari kombinasi morfem-morfem pembentuk kata. Definisi kedua terlihat lebih mudah dipahami dibandingkan definisi pertama. Pada definisi pertama, pengertian morfologi hampir sama dengan pengertian sintaksis yang didefinisikan sebagai studi mengenai gabungan sematik kata dalam pembentukan kalimat. Dapat dilihat bahwa morfologi dan sintaksis yang memiliki kaitan yang sangat erat.
morfologi dengan huruf dan kata, sedangkan sintaksis mengkaji wacana, klausa, kalimat, frasa. Para linguis sepakat bahwa morfologi memiliki konstituen kecil yaitu morfem dan konstituen terbesar yaitu kata. Sedangkan sintaksis memiliki konsekuen terkecil kata dan konsekuen terbesar wacana. Oleh karena itu, ketika dua cabang ini memiliki persamaan dalam mempelajari seluk-beluk pembentukan kata dan kata dalam kalimat, maka tentunya terdapat hubungan di antara keduanya. Yang selanjutnya adalah hubungan sintaksis dengan pragmatik. Sintaksis adalah ilmu cabang dari semiotika yang mempelajari hubungan formal antar tanda yang merupakan kaidah untuk mengendalikan pelafalan dan penafsiran. Sintaktik kurang lebih semakna dengan gramatika atau tata bahasa. Pragmatik juga merupakan cabang semiotika yang mempelajari hubungan tanda dengan penggunaannya serta penggunaannya dengan situasi tertentu. Sintaktik mempelajari hubungan antar ganda. Bagaimana tanda diorganisasikan dalam sebuah sistem tanda tata bahasa, bagaimana tanda saling berhubungan satu sama lain yang dapat memunculkan makna baru. Sedangkan pragmatis tentang penggunaan, pengorganisasian, dan pemahaman atas tanda dalam kehidupan sehari-hari, pengaruhnya dalam perilaku, serta bagaimana orang-orang membentuk tanda dan makna dalam interaksi mereka. Dalam segi pemikiran, sintaksis bersifat logis, sedangkan pragmatis bersifat subjektif organik. Dalam sintaksis, tanda dan simbol berhubungan secara logis dengan objek referensinya sehingga dapat dimengerti oleh orang pada umumnya. Dalam pragmatik, tanda atau simbol berhubungan secara subjektif dan individu. Dari segi literal atau oral, sintaktik cenderung literal, sedangkan pragmatik cenderung oral. Sintaktik cenderung digunakan dalam bahasa tulis, walaupun terkadang digunakan juga dalam bahasa lisan resmi, misal dalam pidato kenegaraan. Ini pun biasanya berdasarkan teks tertulis. Pragmatik cenderung digunakan dalam praktik percakapan sehari-hari. Sekian review dari jurnal tentang kedudukan sintaksis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.